Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok Gasing akan mempresentasikan hasil perancangan user interface aplikasi MathClass kami berdasarkan tahapan UI design proses dari step 1 hingga step 9. Kami akan menunjukkan bagaimana desain ini berkembang, mulai dari identifikasi kebutuhan pengguna, pembuatan mockup, hingga perbaikan pada aspek teks, pesan, dan interaksi agar lebih user-friendly. Baik, untuk laporan kami pada step 1 tentang memahami pengguna akan dipresentasikan oleh saudara saya Gusti Arif Fadila. Untuk saudara Gusti Arif Fadila dipersilahkan. Terima kasih. Bisa langsung aja tuh. Baik, yang pertama itu di tahapan. Untuk tahapannya, yang pertama kami itu mulai dari brainstorming masalah, yaitu mencari permasalahan yang relevan, khususnya di pembelajaran matematika. Lalu kami menentukan target user yang akan menggunakan aplikasi ini. Setelah itu, kami membuat asumsi terkait tujuan user dan kesulitan yang mereka alami. Kemudian kami melakukan analisis dan evaluasi terhadap asumsi tersebut. Yang terakhir, kami membandingkan hasil asumsi awal dengan data nyata dari survei yang sudah kami lakukan. Lalu selanjutnya ada dokumentasi. Nah, di sini kami membuat beberapa diagram seperti use case diagram, class diagram, dan sequence diagram. Lalu lanjut aja ke permasalahan, Bill. Nah, permasalahannya, permasalahan utamanya yang kami temukan, itu tuh banyak user merasa matematika itu membosankan dan sulit dipahami. Hal ini biasanya disebabkan karena metode belajar yang monoton dan kurang interaktif, sehingga membuat user cepat kehilangan minat. Nah, lalu untuk goal dan motivasinya untuk mengatasi itu, kami membuat math class, yaitu untuk supaya agar bisa membuat user-user itu memaham matematika dengan lebih mudah dan cepat. Untuk untuk motivasinya, mereka biasanya itu untuk mendapatkan nilai bagus, lulus ujian, dan meningkatkan kemampuan berhitung. Lalu untuk user pain, beberapa masalah yang sering dialami user itu adalah cepat bosan, sulit memahami soal, dan bingung dengan banyaknya rumus. Lalu juga metode belajar yang monoton juga membuat mereka kehilangan motivasinya. Lalu untuk konteks penggunaan, itu biasanya user belajar matematika saat ada tugas atau menjelang ujian. Lalu untuk situasi lingkungan user, biasanya user belajar di rumah atau tempat yang tenang menggunakan smartphone atau buku. Lalu, nah, lanjut ke survei. Kami juga membuat beberapa pertanyaan survei untuk memahami kebiasaan dan kebutuhan user dalam belajar matematika. Nah, dari survei ini kita mendapatkan data yang kemudian dianalisis untuk membuat persona user. Nah, di sini kami sudah dapat beberapa persona. Nah, sebagai contoh, yaitu adalah si Amanta Bondan Prasetyo, yaitu seorang mahasiswa. Nah, dia ini belajar matematika beberapa kali seminggu dengan tujuan mendapatkan nilai bagus dan lulus ujian. Tapi, dia mengalami kesulitan karena banyak rumus dan sering merasa bosan saat belajar. Nah, dia berharap ada fitur seperti level, progress, dan tantangan harian agar belajar lebih menarik. Nah, lanjut aja. Nah, itu kesimpulan Bil. Nah, dari hasil survei kami itu menemukan bahwa banyak user itu memang mengalami kesulitan memahami matematika dan merasa bosan saat belajar. Hal ini sesuai dengan asumsi awal kami di awal penelitian. Jadi solusi berupa game edukasi seperti Math Class ini relevan untuk membantu meningkatkan minat belajar. Baik, sekian dari bab yang week 1, yang step 1. Lalu ini lanjut ke step 2. Baik, yang pertama itu proses bisnis.
Nah, alur penggunaan sistemnya itu dimulai dari user membuka aplikasi, lalu memilih menu seperti New Game atau Load Game. Setelah itu, user memilih tingkat kesulitan, lalu masuk ke gameplay-nya. Nah, dalam gamenya juga, user menggerakkan karakter, menemukan puzzle atau NPC, lalu menjawab soal matematika. Kalau jawabannya benar, user dapat reward, kalau salah bisa kena penalti. Dan di akhir, sistem menampilkan hasil seperti menang atau game over. Lalu lanjut ke fungsi utama. Nah, fungsi utama sistemnya itu user bisa memulai permainan, memilih tingkat kesulitan, menjelajah map atau interaksi dengan puzzle atau NPC. Lalu untuk input outputnya itu input itu berasal dari user, misalnya memilih menu, gerakan karakter, atau menjawab soal. Sedangkan outputnya itu dari sistem, seperti tampilan game, hasil jawaban benar atau salah, reward, atau status akhir permainan. Nah, lanjut. Nah, di sini persona seperti tadi yang di step 1. Nah, nah, mental model pengguna. Nah, dari hasil analisis kita, user biasanya ingin belajar matematika dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Tetapi, mereka sering mengalami masalah seperti sulit memahami soal, banyak rumus, dan cepat bosan. Jadi, mereka berharap sistem yang simpel, interaktif, dan punya feedback yang jelas. Lalu ada lalu lanjut ke analisis kebutuhan. Nah, dari hasil analisis bisa dilihat kalau user sebenarnya ingin memahami matematika dengan lebih mudah dan tidak membosankan. Tetapi, mereka sering mengalami kendala seperti banyak rumus, soal yang sulit dipahami, dan metode belajar yang monoton, sehingga cepat kehilangan motivasi. Selain itu, banyak user juga hanya belajar saat terpaksa, misalnya menjelang ujian, yang menunjukkan minat belajar masih kurang. Karena itu, user membutuhkan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Math dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menggabungkan belajar dan bermain, serta menambahkan fitur seperti reward, level, dan tantangan agar user lebih termotivasi. Nah, selanjutnya untuk bab ketiga dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Didan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan dari bab ketiga ini, yaitu ada analisis tugas, yaitu hierarchical task analysis, atau bisa kita singkat dengan HTA. Nah, tujuan dari HTA itu memecah aktivitas utama tujuannya saat bermain MathClass menjadi subtugas dan struktur. Ada 5 tahapan utama permainannya, yaitu masuk ke permainan, navigasi awal dari menu utama, lalu ada mengontrol karakter, mekanisme pergerakan bermain di dalam game, berinteraksi dengan objek, interaksi dengan item, puzzle, dan juga NPC, lalu menjawab soal, yaitu adalah inti edukatif berupa penyelesaian soal matematika. Lalu yang terakhir ada menyelesaikan permainan. Itu adalah kondisi bisa akhir atau kemenangan. Oh ya, ada outputnya juga. Diagram visual HTA yang mendefinisikan alur interaksi pengguna secara mendetail. Lanjut, ada model konseptual dan arsitektur sistem. Itu pada bab 4. Mekanisme kerjanya itu berbasis game-based learning dengan pola input, proses, dan output. Entitas utamanya player, NPC, puzzle, soal matematika, item, dan juga hardware. Relasi antar objeknya atau ERD. Itu ada pemetaan hubungan seperti player yang menggunakan item untuk menyelesaikan puzzle, serta pencatatan riwayat soal untuk memantau progres pembelajaran. Lalu ada pada bab 5, itu standar desain dan panduan visual, style guide. Ya, ya. Seperti yang kalian lihat di situ tuh, warnanya abu-abu gelap kebiruan sebagai latar belakang netral, dan warna oranye terang untuk tombol agar mudah terlihat. Tipografi, pemilihan fontnya juga sederhana untuk memastikan keterbacaan instruksi matematika. Komponen UI-nya, tombol didesain dengan bentuk membulat dan efek bayangan untuk memberikan kesan interaktif yang jelas. Lalu menu, navigasi, dan interaksinya, itu kita menggunakan direct navigation untuk mempercepat interaksi dan meminimalkan kebingungan pengguna. Seperti fitur utama menu nih, ada menu awal.
yaitu pusat akses fitur utama. Ada start, difficulty, dan exit. Lalu menu difficulty pilihan itu bisa milih antara kesulitan mode normal dan juga hard. Lalu ada menu load dan penyimpanan seperti save game. Ya, itu untuk melanjutkan progres permainan melalui slot data. Oke, lanjut ke bab 5. Jadi seperti yang kita lihat bentar, di bab 1 ini kita disuruh untuk memperbaiki desain sebelumnya dengan membuat menu sistem dan skema navigasi yang tepat. Nah, lalu juga kita disuruh memperbaiki desain sebelumnya dengan tipe-tipe seperti itu. Nah, seperti ini juga sudah kita perbaiki ya, yang diproduksi oleh kami ini. Seperti yang kita lihat tadi, gambar menu awalnya, ada start, play, difficulty, dan juga exit game. Lalu di sini ada new game dan juga load game untuk save game progresnya. Itu new game-nya berfungsi untuk permainan baru ya, dan load game itu melanjutkan permainan yang sebelumnya telah disimpan. Lalu difficulty-nya juga ada normal dan juga hard ya teman-teman. Normal ini mode yang ditujukan untuk pengguna pemula yang ingin belajar secara bertahap. Yaitu soalnya lebih sederhana, waktu pengerjaannya juga lebih longgar dan membantu memahami konsep dasar untuk matematika. Nah, sedangkan mode hard itu buat kalian yang sudah lebih lihai atau sudah jago lah matematika. Soalnya bakal lebih kompleks, waktunya bakal lebih sedikit, dan juga itu membutuhkan kemampuan yang berpikir yang lebih tinggi daripada mode yang sebelumnya. Seperti kalian lihat di sini ada contoh 4 orang yang sudah mengisi save game-nya. Nanti mereka akan melanjutkan progres yang sudah mereka kerjakan sebelumnya. Seperti yang kalian di situ ada Faiz, dia memilih mode hard, lalu juga ada Arif yang memilih mode normal. Bab 3 ada Windows. Primary. Ini ada tipe Windows yang kita gunakan. Yaitu ada primary Windows. Itu yang digunakan sebagai pusat aktivitas pengguna dalam sistem. Nah, bisa untuk menu utama dan juga tampilan gameplay. Lalu ada secondary Windows yang merupakan window tambahan yang digunakan untuk mendukung fungsi dari primary window. Yaitu pemilihan tingkat kesulitan atau difficulty, ada interaksi dengan NPC dengan puzzle-nya, dan juga tampilan informasi tambahan terkait permainan tersebut. Lalu ada dialog box, itu adalah window berukuran kecil yang digunakan untuk menyampaikan pesan singkat atau meminta aksi dari pengguna. Dia menampilkan hasil jawaban, itu benar atau salah, dan juga menampilkan status permainan seperti game over atau victory, antara kamu menang atau kamu kalah. Dan memberikan notifikasi singkat kepada pengguna juga. Lalu ada gaya tampilan Windows. Gaya tampilan window yang digunakan pada sistem class adalah overlapping windows, yaitu window yang dapat saling bertumpuk satu sama lain. Pilihan ini didasarkan pada kebutuhan kelas yang dinamis seperti game, itu juga untuk memudahkan penampilan elemennya seperti soal maupun notifikasi di atas tabel utama. Dan juga sebagai fleksibilitas dalam penggunaan tampilan oleh sistem. Lalu alasan kita memilih tipe Windows tersebut karena primary window itu memungkinkan pengguna fokus pada aktivitas utama. Secondary window itu mendukung fitur tambahan, jadi tidak akan mengganggu ya alur utamanya. Dialog box itu memberikan feedback yang cepat dan informatif. Nah, dengan kombinasi tersebut kan lebih mudah, atau user friendly lah ya, dan interaktif, serta tidak membingungkan bagi pengguna. Jadi untuk yang masih baru-baru atau pemula untuk coba-coba aplikasi ini tidak akan kesusahan. Lalu lanjut bab 4, ada perubahan dan juga justifikasi. Desain kami secara visual sih sudah konsisten dan dipenuhi. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dari sisi UX seperti navigasi yang belum eksplisit, kurangnya feedback interaktif, serta belum adanya konfirmasi aksi. Maka dari itu kami melakukan penyempurnaan tanpa mengubah desain. Ini seperti yang kalian lihat ya, sudah dimodifikasi ke menu awal. Nah, pada bagian menu utama ini ditambahkan main menu di bawah untuk video game dan memberikan konten.
konteks yang lebih jelas kepada pengguna mengenai posisi data dalam sistem. Sebelumnya itu tidak ada penanda halaman, jadi user bingung pada posisi saat ini. Lalu ini juga bisa membantu user memahami struktur sistem sejak awal, menerapkan visibility of system status, jadi user tahu sebenarnya. Dan juga meningkatkan clarity-nya. Lanjut. Ini gambar menu mulainya juga pengguna dalam menentukan penggunaan. Apakah ingin memulai permainan baru atau melanjutkan permainan sebelumnya, seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi sebelumnya tadi itu tuh alurnya terlalu langsung sehingga kurang fleksibel, dan juga kita ini supaya memberikan kontrol penuh kepada user terhadap aksi yang dipilih. Ini juga menerapkan user control and freedom dan mendukung flexibility and efficiency of use. Ada gambar loading ini tambahan. Nah, jadi ditambahkan ini supaya ada animasi tampilan loading dan animasi sebelum pengguna masuk ke gameplay-nya. Jadi ini memberikan indikasi bahwa sistem sedang memproses data dan atau berpindah antara alamat. Jadi pengguna tidak merasa aplikasinya error atau crash gitu ya. Jadi mereka tahu kalau aplikasinya sedang ada jeda. Nah, sebelumnya itu tidak ada indikator proses sehingga berpotensi membingungkan user apakah aplikasinya sedang crash atau apa gitu. Nah, ini juga memberikan feedback visual terhadap proses sistem dan melakukan visibility of system status. Memberikan feedback juga kepada pengguna. Penutupnya seperti biasa, nama-nama sudah di sini. Sekian dari bab 5, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Aditya Faiz Ayasi. Untuk rekan Aditya Faiz Ayasi, dipersilahkan. Ya, selanjutnya perangkat interaksi input dan output device dalam sistem Met. Jadi dalam sistem MetClass ini perangkat interaksi yang digunakan untuk input adalah tikus atau mouse dan papan kunci atau keyboard. Terusnya untuk yang digunakan sebagai perangkat output merupakan layar dan speaker untuk output visual dan audio. Mouse digunakan untuk memilih menu, menekan tombol, dan navigasi antar halaman. Sedangkan keyboard digunakan untuk mengetik jawaban isian singkat. Output berupa tampilan visual pada layar digunakan untuk menampilkan soal, menu, dan feedback. Sementara itu, speaker digunakan untuk memberikan efek suara sebagai respon terhadap aksi pengguna. Tujuan pemilihan perangkat ini adalah untuk memastikan interaksi yang cepat, akurat, dan sesuai dengan karakteristik pengguna. Justifikasinya mouse mendukung aktivitas pointing, setting, dan clicking sesuai karakteristik. Input device keyboard cocok untuk input data numerik pada soal matematika. Screen sebagai output utama mampu menampilkan informasi visual secara jelas. Speaker memberikan feedback tambahan audio. Menerapkan prinsip efisiensi interaksi dan minimasi error sesuai guideline. Pemilihan device harus mempertimbangkan task dan user. Selanjutnya penerapan input device pada desain. Pada desain UI, penggunaan mouse diterapkan pada seluruh tombol seperti play, difficulty, dan exit game, serta pada pemilihan jawaban di mode normal. Sementara itu, papan kunci atau keyboard digunakan pada mode hard untuk memasukkan jawaban secara manual. Tujuan dari penerapan ini adalah untuk menyesuaikan jenis input dengan kompleksitas tugas yang dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya, perangkat output, yaitu visual dan audio tadi. Sistem menampilkan output berupa visual menggunakan layar seperti soal, status live, difficulty, serta feedback seperti game over dan loading. Selain itu, penggunaan audio atau sound effect dapat ditambahkan untuk memberikan respon terhadap aksi pengguna seperti kekalahan pengguna. Tujuan dari penggunaan output ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan feedback yang cepat kepada pengguna. Selanjutnya, perbaikan dan justifikasi objek kontrol layar. Pada sistem MetClass digunakan button sebagai kontrol utama seperti tombol play, difficulty, exit game, new game, dan load game. Button ini digunakan untuk menjelaskan aksi secara langsung ketika ditekan oleh pengguna.
Pada menu difficulty digunakan selection control untuk memilih antara mode normal dan hard. Kontrol ini memastikan bahwa pengguna hanya dapat memilih satu opsi tingkat kesulitan. Penggunaan text entry pada mode hard digunakan text field atau atribut sebagai media untuk memasukkan jawaban pengguna secara manual. Field ini memungkinkan pengguna untuk mengetik jawaban numerik sesuai dengan soal yang diberikan. Penggunaan feedback control yang selanjutnya adalah game over. Sistem menggunakan dialog atau tampilan visual seperti game over dan loading sebagai bentuk feedback kepada pengguna. Selain itu, indikator seperti live juga digunakan untuk menunjukkan status permainan secara real time. Itu progres dari dari week 6. Terusnya ini tabel kontribusinya, boleh dilanjutkan saja langsung. Baik, terima kasih rekan Aditya Faiz Ayasi. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh saya sendiri, Nofwan Nabil Hadi, untuk memaparkan laporan proses desain UI step 8 dan step 9 dari Math Class ini. Baik, pada step 8 dan step 9 ini, kita akan mengembangkan UI yang sudah kita miliki agar mampu menyampaikan informasi secara jelas, mudah dipahami, serta memberikan respon yang tepat terhadap aksi pengguna. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan perbaikan yang berfokus pada peningkatan kualitas teks dan pesan untuk sesuai dengan prinsip readability, serta menambahkan feedback, guidance, dan asisten guna meningkatkan efektivitas interaksi pengguna terhadap sistem. Baik, untuk bagian perbaikan penulisan teks dan pesan, pada tahap ini dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap seluruh teks yang terdapat pada antarmuka aplikasi Math Class. Perbaikan ini mengacu pada panduan penulisan teks dan pesan yang baik berdasarkan materi IMK, yang mencakup aspek readability, pemilihan kata, struktur kalimat, serta jenis pesan yang ditampilkan kepada pengguna. Baik, berikut beberapa elemen yang perlu diperhatikan dalam produksi teks dan pesan yang baik. Yang pertama itu readability. Readability itu merupakan tingkat kemudahan suatu teks untuk dipahami oleh pengguna yang dipengaruhi oleh panjang katanya itu sendiri, panjang kalimatnya, serta struktur penyajian informasi dan kefamiliaran kata. Untuk pada desain UI yang sudah kita punya ini tuh sudah memenuhi karakteristik dari readability itu sendiri. Ya, maka dari itu, kata yang dipilih berdasarkan UI yang sudah ada, kami juga menyimpulkan bahwa tidak perlu adanya perubahan terhadap UI dalam konteks pemilihan kata, karena kata-kata yang dipilih dalam menyusun teks dan pesan untuk Math Class sudah memenuhi kriteria-kriteria di atas. Yang pada kasus ini, yaitu kriteria pemilihan kata yang mesti familiar, tidak menggunakan jargon, konsisten, dan menggunakan bentuk positif. Contohnya tuh seperti play, exit, dan difficulty. Yang dimana play, exit, dan difficulty ini merupakan kata yang familiar, tidak menggunakan jargon, dan cenderung mudah dipahami. Baik, untuk selanjutnya, penulisan kalimat dan pesan. Penulisan kalimat yang baik menurut kami mesti mengikuti aturan-aturan tidak tertulis berikut, yaitu maksimal kurang lebih 20 kata per kalimat, bersifat langsung dan bersifat jelas. Seperti contoh, answer the question pada gambar di atas, itu sudah singkat dan langsung to the point. Deskripsi difficulty dibuat dalam bentuk poin agar mudah dibaca. Jadi contohnya itu di sini. Answer the question. Di bagian sini ada kata answer the question. Dan di sini juga ada kata kalimat select difficulties yang tentu mudah dipahami oleh pengguna. Baik, ya bab 3, sekarang kita akan masuk ke penambahan feedback, guidance, dan assistance. Di sini tuh pada sistem Math Class, interaksi pengguna terjadi saat memilih menu, mengontrol karakter, serta menjawab soal dari NPC ataupun puzzle. Pada desain awal, feedback terhadap aksi pengguna masih kurang terlihat sehingga dapat membingungkan pengguna dalam memahami apakah aksi yang dilakukan sudah berhasil atau belum. Maka dari itu, kami menambahkan efek visual pada button menu saat di hover dan diklik sebagai contoh ukuran pointer yang mengecil saat memilih jawaban pada gambar di atas. Kayak ini, yang pada gambar ini tuh
ukuran si pointer itu mengecil ketika dia memilih jawaban dari opsi-opsi yang tersedia. Selanjutnya menampilkan respon secara langsung, menampilkan respon langsung setelah pengguna menjawab. Jadi di sini tuh kita menampilkan responnya langsung seperti correct answer apabila jawabannya itu benar yang dipilih oleh si pengguna itu. Dan di mana di situ ditandai juga dengan warna jawabannya yang menjadi hijau, yang artinya user telah memilih jawaban yang benar. Baik, untuk bagian kedua ada error prevention, detection, dan correction. Di sini tuh dalam gameplay MathQuest, pengguna diminta untuk menjawab soal matematika pada desain awal, belum terdapat mekanisme untuk mencegah kesalahan input dari pengguna. Maka dari itu, terdapat beberapa perbaikan yang kami lakukan. Yang pertama, menambahkan validasi input jawaban, hanya angka yang diperbolehkan. Yang kedua, menampilkan pesan kesalahan jika input tidak valid. Contohnya, only numbers are allowed di atas. Jadi di sini tuh kalau kita zoom, mohon maaf, di sini tuh kalau kita zoom itu di sini sudah dikasih tanda hazard atau tanda warning dan diikuti dengan kata only numbers are allowed yang menandakan bahwa ini tuh merupakan salah satu pesan dari error detection, yang dimana keterangan ini dibuat agar membantu pengguna memperbaiki kesalahan atau error recovery. Selanjutnya ada guidance dan bantuan pengguna. Untuk membantu pengguna memahami sistem tanpa harus mencoba-coba, ditambahkan beberapa guidance berupa deskripsi pada menu difficulty sebagai contohnya. Dan yang selanjutnya ada petunjuk sederhana seperti select difficulty. Kalau kita lihat di sini tuh contohnya ada select difficulty, ada answer the question, dan di sini juga ada juga answer the question juga di bagian sini, yang menandakan bahwa ini tuh merupakan salah satu contoh dari petunjuk sederhana. Baik, sebagai penutup pada tahap step 8 dan step 9 ini, desain UI MathQuest telah disempurnakan dari segi komunikasi antara sistem dan pengguna. Perbaikan difokuskan pada peningkatan kualitas teks pesan, serta penambahan feedback, guidance, dan asisten tanpa mengubah struktur visual utama. Hasil dari perbaikan ini adalah antarmuka yang lebih intuitif, informatif, dan mudah digunakan, sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok gasing dari IF 4809, mengenai aplikasi kami, MathQuest, dan implementasi dari step 1 sampai step 9 terhadap UI design dari aplikasi MathQuest kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.